Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatih Atna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kejadian saling asing. Baik, untuk kejadian saling asing ini tentu saja merupakan bagian dari materi peluang, ya. Jadi kalau definisinya, kejadian A dan B di dalam S atau ruang sampel disebut saling asing atau saling lepas jika dipenuhi A irisan B-nya itu adalah himpunan kosong. Nah, secara singkat atau kalau kita lebih sederhana lagi, kejadian saling asing itu jika kejadian pertama dan kejadian kedua tidak terjadi pada waktu yang sama. Atau waktu yang bersamaan. Jadi, misalkan seperti ini, ada seorang bayi lahir, ya, kemudian dia lahirnya itu kalau tidak laki-laki atau perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan ini tidak bisa secara bersamaan. Dia lahir laki-laki dan perempuan. Nah, itu tidak bisa. Maka kejadian ini disebut kejadian saling asing. Atau contohnya lagi, misalkan Anda memproduksi suatu barang. Banyak di Pekalongan ini produsen batik ya. Nah, hasil dari produsen batik itu ada yang bagus dan ada pula yang cacat. Nah, kejadian bagus dan cacat ini juga merupakan kejadian saling asing karena tidak bisa kejadian itu cacat tetapi dia juga bagus. Nah, itu tidak bisa. Nah, kejadian saling asing itu apabila kejadian pertama dan kejadian kedua tidak terjadi pada waktu yang sama, tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Kejadian saling asing itu disebut dengan mutually eksklusif. Nah, pada kejadian saling asing kita punya peluangnya. Jadi peluang untuk kejadian saling asing ini digabung dengan B, peluang A irisan B seperti definisi peluang kemarin itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, untuk kejadian yang saling asing, karena PA irisan B-nya itu adalah 0, maka PA digabungkan dengan B itu adalah PA ditambahkan dengan PB dikurangi 0, sehingga PA gabung B itu adalah PA ditambah dengan PB. Nah, apabila kejadian A dan kejadian saling asing, maka peluang A irisan B-nya, peluang A gabung B-nya adalah PA ditambah PB. Alasannya karena PA irisan B itu 0. Nah, dari mana 0? Karena A irisan B-nya himpunan kosong, sehingga kalau kita peroleh NA irisan B-nya itu adalah 0. Nah, akibatnya PA irisan B itu sama dengan NA irisan B dibagikan dengan NS. Di sini 0 dibagi NS, maka sama dengan 0. Nah, itu dari situ. Baik, kita masuk ke contoh. Pada penarikan seperangkat kartu bridge, A itu adalah kejadian munculnya kartu bernomor genap. Jadi kalau di kartu bridge itu kan ada angka ya. Maksudnya ada angka, ada jack, kemudian ada, anggap saja ini kartu bridge-nya adalah kartu bridge untuk yang warna merah. Ini kurang ya.
pada penarikan seperangkat kartu bridge yang berwarna merah ya. A itu adalah kejadian munculnya kartu bernomor genap. Sehingga A-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Ya, kemudian kan J, K, K kan tidak perlu. Kemudian yang B adalah kejadian munculnya kartu yang bernomor prima ganjil. Masih di bridge yang merah. Prima bernomor ganjil. Di prima yang bernomor ganjil itu ada apa? Prima itu kan 2, 3, 5, 7. Nah, yang diminta adalah yang ganjil. Prima dan ganjil. Maka 3, 5, 7. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kejadian A-nya. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian kejadian B-nya adalah 3, 5, dan 7. Maka kejadian A dan B apakah memiliki irisan? Tidak memiliki irisan, maka irisannya adalah himpunan kosong. Sehingga kalau diminta berapakah peluangnya? Peluang irisannya, peluang A irisan B itu adalah 0. Nah, kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, jadi kalau di di kejadian saling asing, kalau digambarkan dengan diagram Venn, maka gambarnya itu tidak memiliki irisan. Jadi ini A, ini B, kemudian A-nya adalah 2, kemudian 4, 6, 8, 10. Kemudian B-nya adalah 3, 5, 7. Tidak memiliki irisan. Kemudian di sini ada S. Tentu saja untuk di ruang sampelnya itu adalah seperangkat kartu bridge merah ya. Sehingga di sini ada yang tidak muncul, yaitu ada 1. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9. Kemudian ada J, ada K, ada Q, kemudian ada AS, K, seperti itu. Baik, bisa dipahami ya. Untuk kejadian yang saling asing, pada gambar diagram Venn-nya itu tidak memiliki irisan atau terpisah. Dan saya tekankan pada kejadian saling asing ini, kejadian pertama itu tidak dapat terjadi bersamaan dengan kejadian yang kedua. Sebagai contoh berikutnya yaitu misalkan pemilihan secara acak pengusaha batik dan perempuan. Nah, di sini ada pengusaha batik dan perempuan. Apakah kira-kira ini kejadian saling asing atau tidak? Kita lihat bahwa pengusaha batik ini bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi bisa saja pengusaha batik ini adalah seorang perempuan, sehingga kejadian ini tidak saling asing. Karena bisa terjadi bersamaan. Misalkan pemilihan seseorang yang memiliki golongan darah A dan golongan darah B. Nah, di sini seseorang kalau punya golongan darah, kalau nggak A ya B, tidak bisa A dan B bersamaan, sehingga ini saling asing. Kemudian, misalkan saya melambungkan sebuah dadu yang kejadian A-nya itu adalah munculnya angka ganjil, mata dadu ganjil. Kemudian, yang satu adalah munculnya mata dadu faktor dari 4. Oke, kalau yang angka ganjil ini kemungkinannya apa?
1, 3, 5. Kemudian faktor dari 4-nya ini kemungkinannya adalah 1, 2, 4. Nah, apakah memiliki irisan dari keduanya ini? Ya, memiliki irisan sehingga ini tidak saling asing. Baik, demikian pembahasan tentang kejadian saling asing atau kejadian saling lepas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.